Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, wilayah 3. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Kalau memungkinkan Bapak Ibu boleh juga untuk membuka kamera ya. Dibuka kameranya. Ini beberapa ada yang saya sudah kenal sepertinya ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk wilayah 3, saya izin bergabung ya untuk memimpin kegiatan di wilayah 3. Saya Henry Kurniadi berperan sebagai moderator untuk wilayah 3 pada sesi sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat Bapak dan Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah sebelumnya biar tidak terlalu serius, saya ini pada tegang sekali, terutama Pak Dwi ini sudah siap untuk direview ya scene-nya Pak Dwi. Oke, izin ya Bapak dan Ibu, saya berpantun dulu nih ya, ada pantun nih. Praktikum kimia dilakukannya di lab. Praktikumnya terkadang mengejutkan. Mari kita gunakan Milea Lab untuk pembelajaran yang menyenangkan. Sedikit pantun saja ya. Oke, biar tidak terlalu serius ya, sebelum kita review scene ya, Pak Dwi. Oke, salam Pak Dwi ya, saya pernah join bareng nih dengan Pak Dwi ya. Baik, Bapak dan Ibu, sesi pada sore hari ini mungkin kita akan review scene yang sudah Bapak Ibu buat selama satu minggu ke belakang. Mungkin kalau saya lihat di wilayah 3 sudah ada beberapa ya Pak Maul yang sudah mengumpulkan. Nah mungkin untuk teknisnya saya kembalikan lagi ke Bapak trainer kita ya, Pak Maulana Iskandar, dipersilakan. Terima kasih, Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Henry Kurniadi, yang menyempatkan untuk menemani saya nih di room 3. Kebetulan Pak Junjun harusnya materi yang ketiga ini beliau tadi sebelum jam 4 menghubungi saya. Pak Junjun sedang sakit Bapak Ibu ya. Jadi Pak Junjun tidak bisa ikut bergabung di pertemuan yang terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir, meskipun tidak banyak ya di grup 3 atau di wilayah 3, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ada keinginan kuat ya untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan, belajar siswa di dalam kelas supaya lebih asik lagi, salah satunya dengan platform Milea Lab. Saya sangat senang sekali nih ada Pak Henry di sini ya sebagai moderator. Bapak Ibu, saya tadi malam bahkan sampai tadi pagi saya cek di wilayah 3, di sini kurang lebih ada 3 orang yang sudah membuat konten ya, konten VR, dan barusan juga saya sebelum masuk dicek kembali, alhamdulillah ya, meskipun ya kontennya masih sangat sederhana, tapi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sudah bisa ya menerapkan dan juga mengaplikasikannya dengan baik. Pak Henry, monitor. Ya, siap hadir Pak Maulana. Untuk teknisnya ini kira-kira nih biar lebih asik gimana nih ya? Apakah nah, kalau saya lihat di list ini sudah ada 3 ya Pak yang ya mengumpulkan, Ibu Larasati, Ibu Rani, dan Pak Dwi Handoko. Ya. Oke. Pak Maul gimana kalau mungkin kita berikan kesempatan untuk yang sudah mengumpulkan untuk presentasi dulu ya, dijelaskan dulu gitu konsepnya seperti apa, nanti kita review bareng-bareng. Begitu mungkin Pak Maul gimana?
Nah itu sepakat Pak Henry, kita review sama-sama saja. Bapak Ibu silahkan saya beri kesempatan untuk menampilkan mungkin ya hasil karyanya di pertemuan kita hari ini. Mau siapa dulu boleh? Mau Pak Dwi juga boleh, Bu Rani atau Bu Larasati, silahkan. Gimana Pak Dwi, sudah siap? Saya di laptop ini Pak, apa? Yang satunya lagi nih. Jadi saya pakai 2 perangkat di sini ya. Yang satu laptop, satu pakai Chromebook Pak. Jadi untuk mempresentasikannya agak gimana ya? Agak atau mungkin saya belum ini storyboardnya juga, belum download storyboardnya yang ada di laptop nih. Atau gambaran umum aja Pak ya? Boleh, Nah, silakan. boleh mungkin bercerita dulu ya. Boleh bercerita dulu boleh, konsepnya. Oke Pak, sebentar Pak ya, saya kembali ke awal lagi, ke player awal lagi. Tapi nggak bisa saya tampilkan, nggak apa-apa Pak ya di sini? Atau gimana kalau Pak Dwi boleh kirim, kan di scene itu bisa kirim scene ya Pak ya, di kreator tuh. Iya, iya. Kok kode kelasnya aja Pak? Saya kirim kode kelas gimana? Kirim ininya Pak, scene-nya. Pak Dwi kan lagi buka kreator ya? Oh gitu, scene-nya saya kirim ke Pak Maul nanti pakai kirim ke email Pak Maul. Gitu, nanti Pak Maul mungkin bisa bantu ini ya, bantu buka. Soalnya saya pakai yang ini, saya pakai Chromebook nih Pak, jadi nggak bisa di itu Pak. Atau saya kirim terlebih dahulu ya scene-nya ya. Oke. Mungkin Pak Maul bisa diketikkan juga emailnya Pak di kolom chat. Ya, sudah saya kirimkan ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di kolom chat untuk emailnya. Atau yang lainnya mungkin dari Bu Rani atau Bu Larasati, kalau sudah siap boleh. Oke, yang lain dulu aja mungkin Pak. Saya sambil kirim scene Pak. Kalau diizinkan, saya juga mau ya, ini email saya. Dari kolom chat Pak. Pak, kalau dari HP boleh? Oh, Bu Laras. Sudah menggunakan handphone ya, Bu? Iya, Pak. Pakai aplikasi, Pak, masuk ke kode kelas gitu pakai HP atau gimana, Pak? Harus dari aplikasinya atau dari viewernya dipresentasikannya? Anaknya sih dari kreatornya ya. Tapi kalau Ibu sudah firm di handphone mungkin nggak apa-apa. Ibu share screen ini ya, uji coba gitu ya, Bu Laras ya. Ya boleh. Kalau enggak, ini sebentar udah kebuka, saya kirim email aja, kirim skin aja. Sebentar Pak. Oke. Tapi saya benar-benar baru belajar Pak ini, jadi nggak tahu benar apa enggak. Senang Bu, kita sama-sama belajar. Ini ada Pak Maul nih, trainer pendidikan PR. Bapak, maaf, ini kan saya mau ngirim ya Pak ya. Saya masukkan emailnya Pak Maul. Di sini ada pilihan institusinya ada 2, 100 Sekolah Pionir dan Pendekar VR. Yang mana Pak? Yang mana Pak Maul? Boleh. Institusinya.
Ke pendekar Bisa juga yang- boleh. Yang mana saja, Pak? Pendekar VR sepertinya ya, Pak mau ya? Ya, ke pendekar Ya. VR aja, Bu. Sudah, Pak. Coba saya cek ya. Bu Laras, boleh dong kalau berkenan kirim juga ke saya, Bu. Ya, Emailnya sebentar, Pak. sudah saya kirim di kolom Siap. chat ya. Siap, Pak. Loading sepertinya dari saya, Pak Henry. Sudah, Pak. Ke Pak Henry juga sudah. Oh, jadi kita Bu Laras dulu. Atau Pak Dwi sudah mengirimkan, Pak Dwi? Oke, silakan Bapak trainer, kita Saya kirim buka kan sini. ke Pak Henry sudah, ke Pak. Oh, Saya baru 12% nih. Loading kayaknya nih. Sedang proses, Pak Henry. Di Pak Henry sudah bisa terbuka. baik, saya sedang buka yang Pak Dwi. Oh, bisa, boleh saya izin buka yang Pak Dwi nih ya. Saya sedang buka yang punya Ibu Laras ya. Pak ini Pak Dwi ini ya. Baik, izin Bapak Ibu ya. Kalau Pak Dwi sih jangan diragukan lagi ya, Bapak dan Ibu. Saya kenal beliau. Saya izin share screen ya. Mungkin Silakan, ini Pak Henry. bisa dijelaskan konsepnya sambil kita. Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Nah, oke. Wah, keren sekali nih. Oke, Dwi, mungkin bisa dijelaskan Pak konsepnya. Oke, saya Pak ya itu Pak ya. Oh iya ya betul. Bisa saya jelaskan Pak Henry sama Pak Maulana ya? Silakan, Pak Dewi. Keren sekali nih. Oke, konsepnya sebetulnya gini Pak. Kebetulan saya akan memberikan materi tentang pemrograman berorientasi objek ya untuk apa namanya berpikir komputasi di capaian pembelajaran saya itu apa berpikir komputasi elemennya. Nah, saya akan mengajak player atau peserta didik itu masuk ke suatu lab. Di sini saya mengambil apa namanya template, bukan template, bukan struktur, namanya apa Pak ini Pak? Kalau yang sebelum struktur itu, oh ini ngambil lingkungan itu di SMKN 3 Bandung ya, aset saya ambil itu ya, di mana akan membiasakan player untuk sebelum masuk ke dalam lab itu untuk membaca informasi terlebih dahulu Pak. Iya. Ya, makanya di sini saya memberikan di pop-up info itu yang pertama itu adalah informasi. Untuk di dalam informasi itu tertulis bahwa lab ini yang akan kita gunakan adalah lab rekayasa perangkat lunak ya, yang di dalamnya nanti akan memberikan materi tentang
pemrograman berorientasi objek. Nah, setelah itu siswa masuk dari awal, dari pintu depan. Nah, lalu siswa atau player akan bertemu seorang guru ya. Di situ saya mengambil aset dari dengan gambar ini ya, animasi ya. Animasi seorang PNS ya. PNS ya, itu sedang menerangkan agar memberikan menonton video. Di situ di dalamnya terdapat materi tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini setelah menonton video, siswa itu mengarah ke standpoint yang keempat atau yang terakhir ya. Kebetulan di standpoint yang ketiga ini saya menggunakan aset komputer, terus meja pantai, lalu menggunakan video, lalu di standpoint yang terakhir di pop-up info terakhir ya, di standpoint yang terakhir itu. Nah, di situ saya memberikan satu kuis ya. Di pop-up ini saya memberikan kuis dari hasil materi yang ditonton tadi, yang di YouTube tadi gitu. Nah, tadi awal mulanya saya setiap standpoint atau setiap pop-up info saya memberikan kuis ya, tapi ternyata saya sesuaikan dengan strategi pembelajaran. Ternyata kuis itu bagusnya diberikan di akhir ya, di akhir setelah mendapatkan materi dan memahami satu materi, karena di sini kan di storyboard saya yang terakhir adalah memahami ya. Nah, di situ makanya saya memberikan kuis. Di situ ada 3 pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Di situ ada yang salah di situ di kuisnya, yaitu di poinnya ya. Poinnya itu saya memberikan poin masih ada nih 30 40 benar Pak. Tadi awal mulanya kan 10 gitu ya. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan untuk gambar itu Pak ya, yang soal nomor 1 itu. Tadinya ada gambar, di situ ada struktur ya, struktur diagram deployment ya. Ternyata gambar itu kok yang pas saya jalankan dengan menggunakan viewer ya. Viewer itu kok jadi kecil gitu kalau dari handphone, jadi nggak kelihatan secara keseluruhan. Makanya di situ saya hapus ya gambarnya ya, saya tidak tampilkan lagi. Harapan saya nanti pengennya soal-soal itu dibentuknya gambar, tapi saya masukkan gambar tersebut malah tidak kelihatan gitu loh. Nah, itu mungkin review dari saya pada Pak Henry, Pak Maul ya, Pak Maulana Iskandar. Mudah-mudahan ya, ini sangat sederhana Pak ya. Saya itu saya bisa memberikan materi tidak hanya sekedar video saja ya, tapi bisa animasi, misalnya PDF ya, PDF bisa dibaca oleh siswa gitu. Mungkin itu Pak Henry, Pak Iskandar, Pak Maul. Ya, terima kasih Pak Dwi. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Dwi, ini keren sekali nih. Ya. Saya barusan lihat-lihat nih dari handphone langsung nih. Ya. Ternyata kalau dilihat dari posisi standpoint-nya ini sudah cukup bagus ya Pak ya, kalau lihat di sini. Nah, itu dari yang pertama Pak Henry. Ya. Saya izin ya. Ya. Izin mencoba demonstrasi di sini ya, testing ya. Ini Nah, itu. Nah, sebenarnya Pak betul. Oke. Nah, itu mungkin ya. ini Pak ya. Jadi izin mau ya sambil ini mungkin sambil
Boleh. kita cek gitu ya. Kita sharing saja mungkin ya Bapak dan Ibu untuk share Pak Dwi. Jadi mungkin ada saran di beberapa pengalaman rekan bahwa maksimalnya itu diusahakan tidak lebih dari 10 gig ya. Saya ketika demonstrasinya kita pergi keluar dulu. Ada ngomong untuk yang ini ya. Apakah skill saya masih muncul? Masih. Masih ya, oke. Mungkin ini yang pertama ya. Nah, diusahakan mungkin tidak dimain 10 kotak ya, Bapak Ibu, 10 gig gitu. Nah, itu. Nanti kalau terlalu jauh, nanti ketika digunakan dalam mode VR itu diikutinya terlalu kecil. Tapi nanti kita coba saja ya di viewer. Coba di demonstrasi. Ide dulu ya. Nah, ini lebih bagusnya ada tentara sini. Kemudian berikutnya antara standpoint dengan objek jaraknya bisa agak mundur gitu ininya ya Mbak ya. Jadi nanti nggak mau terlalu dekat dengan security mungkin ya, security di tempatnya ini ya, security jangan dulu. Oke. Bisa kita geser ke sebelah kanan gitu, ini apa, nah sebelah sini ini biasanya 3 kotak gitu, tiga kotak di sini. Terus kemudian sekarang lihat ya itunya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi ya, pengelolaannya pastikan objek kalau kita menggunakan manusia atau apapun itu, pastikan tidak melayang ya. Harus nampak ke lantai gitu ya. Itu tadi. Nah, itu mungkin yang sering Itu jadi masih ya. melayang ya. Iya Pak, sebenarnya masih melayang ini Pak. Ya. Nah, tapi secara kasat mata mah seperti emang menginjak lantai ya Pak ya gitu. Oke, Ya kita Pak, lanjutkan ya. lagi. Karena baru melayang, itu melayang ya. Iya, melayang ya Pak ya. Mohon izin ya, ini laptop saya loading ternyata. Agak ini ya, berat juga. Tapi saya apresiasi betul nih Pak Dwi ya, sudah idenya sih keren ya. Yang mahal tuh kan idenya pemula ya. Ini sudah mau masuk ke ruangan, pintu kali nanti di dalamnya bisa jalan-jalan. Nah, mungkin lebih jelasnya melayang tidak. Iya. Di sini Kelihatan, Bapak Pak. Ibu ya. Ya, melayang betul Pak. Oke. Siap Pak Dwi. Nah, di sini ada informasi info yang sudah bagus sekali. Jadi diinformasikan. Siap. Tim ke kedua ya, ke standpoint 2. Kita cek ke standpoint yang kedua. Jadi yang pertama, Izin Pak Henry, untuk pop-up info itu ada batasan karakter nggak ya Pak ya? itu 100 huruf. Oh begitu, oh pantas. Waktu itu saya ingin menambahkan misalnya, iya tadinya saya tak ingin tambahkan, ya agak panjang gitu, ternyata nggak bisa. Terima kasih Pak. Nah, tapi nanti antisipasi dulu nanti menggunakan voice Pak, rekaman. Gitu. Jadi kan hanya iya, itu dengan klik persisnya suara. Ya. Nah, Pak, jadi kalau posisinya seperti ini, mohonnya kita kesulitan nih, kita ingin menuju ke berdua, ke standpoint berdua. Ini bisa sih ya, bisa Bapak Ibu ya sebetulnya. Jadi mungkin jadi kita jadi membawa komputer ya,
no problem ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah oke ya. Kita lanjut dulu ya ke poin yang kedua. Nah, ini sudah masuk di ruangan. Oke, ini sudah pas nih, tidak terlalu jauh. Sip. Nah, dengan Ibu biasanya poin ini kalau mesti ya, kan singkat enaknya itu dipinggang ya, dipinggang objek gitu. Jadi ketika misalnya ke info gitu ya, ke sana, berarti kan muncul itu di atas lagi, oh dari sini. Jadi objek menggunakan kacamata yang piala seperti ini, jadi kalau udah agak atas kemudian ini, nanti kan seperti menang lagi ke atas gitu. Jadi kalau saya sih enaknya biasanya pinggangnya aja gitu ya. Jadi nanti tulisan bio ini akan sejajar dengan Bapak PNS ini ya, sejajar dengan kepalanya. Pak Henry, maaf Pak Henry. Seperti ini kalau Pak Henry, suaranya putus-putus nih. suara saya jelas sebentar Ibu. Ya, nggak jelas. Putus ya. Ya sambil kreator ini. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu di project ya. Suaranya putus-putus. Ya Allah, kamu mungkin bisa dilanjutkan membackup review ini Pak. Saya cek dulu koneksinya Pak. Mau enak dulu. Ya. Bisa diputar-putar Pak Henry. Iya, mau mungkin bisa dilanjutkan untuk sampai sini. Saya coba cek kondisi saya dulu. Iya. Jadi ini sedang tidak baik-baik saja sore hari ini. Mau? Ya. Oke Pak Henry, terima kasih ya. Ya, Mungkin kita mungkin bisa dari awal ya. Ya. Saya sepertinya koneksinya tidak baik. Silakan Pak Mawar. Ya, terima kasih Pak Henry. Yang punya Pak Dwi ini sangat bagus sekali nih ya untuk kontennya. Mungkin tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Henry, ada beberapa yang ya kayak tadi kan di orang ya dengan mengambang dan yang lainnya. Next kita lanjut saja ya yang kedua ya. Yang kedua ini saya coba tampilkan yang punya Ibu Laras ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Ibu Laras, boleh nih dijelaskan nih, kira-kira nih topik atau materinya tentang apa ini? Bu Laras di ruangan ada ya? Ya. Silakan Bu. Suaranya Bu tidak terdengar ya? Apa masih di mute ya? Bapak Ibu bisa mendengar suara Bu Laras ya? Nggak ada suaranya Pak. Tidak ada Pak. Sinyalnya jelek katanya. Bu Laras, suaranya tidak terdengar ya? Pak Mawar, pembuatannya sambil menunggu Bu Laras ini mungkin bisa dibuka yang Pak Dwi. Saya senang kontennya itu udah
udah bagus ya, yang penting konsepnya masuk ruangan gitu-gitu tuh. Ini menunggu Bu Laras, belum ada Emang suaranya ya. Emang lumayan sulit ya kalau buat seperti itu ya. Boleh yang Yes. Pak Dwi, yang punya Pak Dwi dulu, Pak Henry, boleh? Ya, sampai nanti menunggu Bu Laras ya. Punya Pak Henry sudah masih bisa, yang punya Pak Dwi? Isinya masih loading kayaknya deh. Lancar ya. Oke, yang udah selesai saya muncul apa nih Bu? Muncul Pak. Muncul. Udah ya. Oke. Jadi ya yang dulu sudah bagus ya. Maksudnya ada yang 50 gitu ya. Oke, ini tadi saya coba kembalikan. Kita lanjut ke yang kedua gitu ya. Nah, kalau yang tadi izin, nah ini saran dari saya mungkin bisa seperti ini ya. Agak turun sedikit gitu, jadi nanti ketika disorot ke sebelah pop-up info, nanti yang ininya tidak terlalu atas gitu posisinya, tapi itu terus selera ya, itu sudah oke sih. Kita lanjut ke kuis sendiri YouTube gitu ya, posisinya agak bawah, jadi nanti apa namanya, tampilan videonya masih sejajar dengan ini sudah oke ya, dulu ya ketingginya nempel sudah pas ini sih Pak, tapi tinggal di explore lagi ini udah oke, kuisnya juga sudah, wah ini sudah disetting juga tadinya grade-nya. Nah, bagaimana dulu kalau kita coba yang sudah di-set dari kelasnya Pak, kita coba sampai mengerjakan soalnya testing. Kalau soal Inggris makin ini dulu nggak jelas. Tidak terdengar Pak suaranya Pak Henry. Ya, suaranya putus-putus Pak Henry. Oh iya, di sini sinyalnya. Tapi apa suara saya jelas sekarang? Jelas Pak. Saya close dulu. Udah jelas nih Pak Henry. Ya, oke, siap Pak Andre. Mungkin Pak Dwi share dulu kode kelasnya, nanti lanjut ke Pak Maulana. Begitu ya Pak Dwi. Oke Pak. Akan saya share kode kelasnya nanti Pak. Nah, nanti biar teman-teman di sini jalan-jalan ke lab komputer tadi ya. Labgomnya Ke lab komputernya. Oke, baik. SMA Negeri 1 Caringin ya? Caringin ya Pak. Nah, Caringin Bogor. ini kalau tidak salah ahli IT nih, guru TIK ya. Iya betul. Iya Pak. Keren pokoknya IT-nya. Ya, mangga Pak mau dilanjutkan dengan Ibu Laras. Ya. Bu Laras, monitor sudah bisa ada suaranya? Cek. Apakah ada Pak? Siap, jelas Bu. Izin share screen ya. Nah, ini hasil Bu Laras nih. Kalau dilihat dari template-nya, ini mengenai induksi elektromagnetik ya Bu ya? Betul Pak. Boleh silakan dijelaskan di konsepnya seperti apa Bu? Oke, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Larasati dari SMA Negeri 1 Tenjo, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil
belajar saya mengenai VR di Milea Lab ini. Sebelumnya 2 pertemuan itu saya tidak bisa mengikuti Bapak karena bentrok dengan lokakarya guru penggerak. Jadi saya baru bisa nonton rekaman 2 pertemuan itu setelah tanggal 8 seperti itu. Jadi jujur ini skinnya itu saya ambil dari skin yang sudah ada karena di video rekaman itu ada bisa ngambil skin yang sudah ada, begitu sebelumnya itu skin fisika tentang pengukuran. Tapi kalau saya lihat ini untuk lingkungannya menggunakan ruang kelas, beberapa ruang kelas yang dijadikan satu. Kemudian latar belakang saya mengambil materi ini, saya lihat asetnya dulu di dalam animasi dan statis itu fisika yang ada hanya beberapa ya, belum semuanya Bapak. Saya pilih mengenai induksi elektromagnetik di mana di situ ada percobaan Faraday. Nah, itu saya ganti-ganti sebelumnya memang untuk animasinya itu orangnya siswa-siswa dari MAN gitu, itu sudah saya ganti gitu. Saya soalnya nggak punya waktu Pak untuk bikin ruangan sendiri seperti itu. Nah, konsepnya di bagian pertama itu bagian masuk ada apa ya? Saya ada storyboard dulu Pak. Banyak banget. Di bagian masuk itu mengucapkan selamat datang. Kemudian mengingatkan kembali, saya menayangkan video tentang sebuah desa yang bisa menghasilkan listrik sendiri seperti itu. Itu untuk membuat anak tertarik dalam sebuah desa itu tidak perlu untuk mendapatkan listrik dari mana, karena apakah kita juga bisa seperti itu. Untuk poin nomor 1 apa sih Pak namanya itu yang angka-angka itu Pak, saya lupa. Standpoint ya Bu. Standpoint ya, standpoint yang pertama pas sound dari suara saya. Untuk standpoint yang kedua itu kosong, maksudnya agar ada jeda untuk menuju standpoint yang ketiga. Nah, di standpoint yang ketiga itu saya mengingatkan kembali tentang di materi sebelumnya itu sudah paham bahwa induksi magnet juga bisa menghasilkan. Ternyata itu juga bisa seperti itu dan akan kita pelajari pada pada pembelajaran dalam virtual reality ini seperti itu, yaitu dalam materi induksi elektromagnetik yang diprakarsai oleh ilmuwan yang bernama Michael Faraday seperti itu Bapak. Terus maaf ya Pak ya, saya masih belajar ini takut ini kurang pas. Kemudian yang standpoint yang keempat, sebentar Pak. Standpoint yang keempat itu menjelaskan tentang, harus semuanya ya Pak ya dijelaskannya ya? Iya boleh Bu. Saya agak lupa, sebentar Pak. Saya buka storyboardnya dulu. Boleh bantu klik tidak Pak angkanya? Apa itu ya, tulisan sama Yang 4 ini ya? Sama. Iya, apa sih namanya itu untuk untuk masukin tulisan namanya apa ya? Interaksinya fotonya, iya. Ya gitu, mengajak anak-anak untuk mempelajari tentang induksi elektromagnetik lebih lanjut seperti itu. Untuk standpoint yang keempat. Itu yang keempat ya Pak ya? Iya, keempat Bu. Tadi kayaknya ada apa sih video begitu, saya tampilkan video. Lupa. Oh, yang keempat berarti sebelah sini ya? Iya. Ada nggak ya? Ini ada tampilan video di sini. Iya Pak. Oh ya maaf. Nah di situ saya menggunakan
set statis TV dan rak TV seperti itu. Lupa saya menayangkan apa ya Pak. Oke, next saja Bu. Iya. Intinya menjelaskan tentang konsep penemuan yang dilakukan oleh Michael Faraday, kemudian ke standpoint berikutnya, di standpoint 5, di ruang berikutnya. Ini ya. Ke standpoint 6 atau 7 gitu ya Pak ya. Itu nanti di ruang sebelah kiri. Itu kan ke ruang tengah lagi ya Pak. Ya. Tadi perasaan ada orang di situ jadi hilang ya yang nomor 6. Oh, belum saya save ya. Nah, itu belok kiri Bapak. Ya, belok kiri, maaf. Nah, di situ sebelum masuk ke percobaannya, simulasi percobaan di tembok sebelah kiri itu saya menjelaskan beberapa bahan yang dipakai untuk percobaan Michael Faraday. Nah, di situ ada magnet, kemudian kumparan, kemudian kabel, galvanometer, dan lampu. Intinya di dalam ruangan ini anak akan paham, oh ternyata magnet yang bergerak di dalam kumparan itu bisa menghasilkan arus listrik yang disebut dengan arus induksi. Dan tegangannya disebut GGL atau gaya gerak listrik induksi. Dan dianimasikan dari aset yang ada di dalam Milea Lab. Nah, dianimasi ya kalau tidak salah percobaan Faraday. Seperti itu, dan di situ saya juga menjelaskan apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang ditimbulkan magnet itu. Di antaranya jumlah lilitan, kemudian kecepatan magnet keluar masuk dalam kumparan, dan luas penampang. Enggak ada sebetulnya yang di stand nomor 10 itu mau saya tambahkan gambar, tapi saya nggak punya waktu, Bapak. Di situ kemudian saya tambahkan beberapa hiasan, sebenarnya tidak berpengaruh, itu ada rak buku dan buku. Nah, itu di situ anak bisa memahami apa saja sih yang bisa mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik induksi atau listrik yang dihasilkan oleh magnet. Di situ juga ada suaranya di setiap apa namanya itu pop up info saya kasih sound Bapak. Kemudian di ruangan terakhir setelah anak memahami bahwa listrik bisa menghasilkan magnet, di situ saya bubuhkan rumus juga, nggak tahu lah anak ngerti apa enggak. Nah, di situ rumusnya negatif. Kenapa negatif? Nah, hukumnya Faraday itu bisa dijelaskan oleh percobaan lens yang ada di ruangan berikutnya. Tapi karena di sini nggak ada asetnya, hanya saya tampilkan video gitu Pak di standpoint berikutnya, di ruang berikutnya Pak. Maaf Pak. Belok Pak, masuk ke masuk situ ya? Ke mana ya? Nomor 11 Pak tadi. Jadi ada ruang tengah, kemudian kelas-kelasnya muter gitu kalau tidak salah. Ya, masuk ke sana Pak, belok kiri. Ya di situ kan hukum lens. Di situ ada suara ibu guru. Belok kiri Bapak, maaf. Ya. Oh, iya. Karena tidak ada asetnya, saya hanya menayangkan video animasi tentang hukum lens yang menjelaskan perbedaan garis gaya magnet dari magnet induksi dan magnetnya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ini apa udah ruang terakhir ya? Maaf, itu ada magnet berantakan di situ Pak. Nanti dibersihkan. Di ruang berikutnya Bapak, ini di ruang sini hanya video tentang hukum lens. Ruang terakhir, keluar dari ruangan ini lagi. Oh, ini udah terakhir Pak, maaf. Saya lupa Pak, maaf, digeser ke kiri Bapak yang di anak. Ya, di situ apa ya? Ada penerapan, kalau tidak salah, penerapan induksi elektromagnetik itu ke depannya pengembangannya itu dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain sebagainya, generator set, dinamo sepeda, dan lain sebagainya. Saya menjelaskannya di dalam
video. Oh, tapi kok tidak di sini ya? Di mana ya? Di ruangan berikutnya sepertinya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Di ruang berikutnya. Nomor 14, Bu, terakhir. Oh iya. Sudah terakhir ya, Pak ini ya? Apakah masih ada nih? Masih ada ya. Ruang terakhir itu berarti tentang penerapan induksi elektromagnetik. Kalau tidak salah. Oh, di sini udah kembali lagi ke yang awal ya. Iya, itu di ruang tengah memang agak. Biasanya kalau habis keluar belok kiri. Nah, ya. Di situ ada beberapa penerapan. Dijelaskan, saya hanya menampilkan aset video dari YouTube tentang apa namanya, prinsip kerja generator, prinsip kerja PLTA, dan PLTU. Dan di terakhir, karena saya nggak punya waktu, saya hanya bikin kuis satu, Pak. Di ujung ada kuis, di mana anak bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi GGL induksi. Salah satunya kumparan. Di mana ya nomor? Iya, tadi belum sempat saya cek-cek skornya begitu, Pak. Apa belum ada ya, Pak ya? Belum. Bukan di situ sepertinya, Pak. Di Mungkin pintu bisa keluar, dicek Pak. Pintu kuisnya, keluar. Pak. Di pintu keluar, Pak, maaf. Belok kanan, Pak. Ya, Awas nyasar, Pak Maul. Pak, mundur, Pak. Mundur. Mundur, Pak. Kok di situ ya? Oh, belum ada. Tadi kayak saya udah kasih, Pak. Apa belum ke-save ya, Pak ya? Maaf ya, Pak ya. Bisa direvisikan ya, Pak, kuisnya ya? Sepertinya udah saya. Bisa. Nggak ada ya, Pak ya? Berarti yang terakhir tadi belum sempat saya save apa ya? Oh, di atas nih. Oh, itu udah 18. Emang di atas ya? Ini ada di atas cuman. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Nggak ada tapi ya, Pak ya? Pop-up infonya. Sepertinya tidak ada, Pak. Bu Laras, Ya, Pak. Seperti itu saja ya, Pak, mungkin ya. Kuisnya nanti apakah saya perbaiki. mengaktifkan Gimana, Pak Henry? Gimana, Pak? izin Pak Maulana, izin bertanya ke Bu Laras, apakah Bu Laras mengaktifkan auto save-nya di kreator? Belum, Pak. Jadi kemarin tuh saya kalau itu ada yang hilang, saya ulangi dari awal. Seperti itu, Pak. Ada auto save-nya, Pak ya? Iya, Bu. Diaktifin, Bu. Jadi nggak harus nge-save gitu. Jadi otomatis disimpan. Jadi Gitu. otomatis. Saya tuh kemarin kendalanya udah bikin, dapat beberapa, pas nge-save nggak mau nge-save gitu, Pak. Jadi apa sih loading begitu lama banget nggak ke-save. Oke, ya mungkin nanti bisa dimanfaatkan lagi ya, Bu ya. Ya, Pak, Fitur makasih, Pak. auto save. Sebelah mana ya, Pak? Pak Maul mungkin bisa dibantu di pengaturan Pengaturan. penyimpanan Nah, scene. ini, Bu, ya. Oh Ada iya, penyimpanan siap, Pak. scene. Ini Dan 10 ini setting dulu, Bu. Ini setiap 10 menit Siap, sekali, Bro. Siap, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka laptop. Nah, jadi kalau yang atas itu notifikasi dulu, kemudian kalau yang bawah itu otomatis save. Udah disetting aja, disamakan ya Pak Maul ya, biar langsung save otomatis gitu, Bu Laras. Setiap Ya, 10 Pak. menit sekali. Terima kasih, Pak Hendri. Kalau dari saya mah sih ini cuma satu kata aja sih Pak Maul ya. Keren. Oh ini luar biasa ya untuk Ibu Laras ya. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin silakan Pak Maul. Ya, baik, terima kasih Pak Henry. Betul sekali ini, sama Pak Dewi juga keren, ini Bu Laras juga keren sekali. Mungkin sedikit ya Bu di sini untuk
yang di paling awal. Nah, ini kalau bisa nih menghadapnya ke depan aja Bu ya. Untuk yang ini, biar nanti langsung tembus ke standpoint yang pertama. Harusnya menghadapnya ke arah pop up ya Pak? Atau gimana Pak? Itu, ya, betul Bu. Untuk komputer ini kan pakai yang ini ya Bu ya. Iya betul. Properties ya di sini ya. Nah, ada rotasi nih, ada mulai dari 45, 90, 80, 300, 60 di sini boleh nanti diputar. Atau menggunakan ada bantuan di sini nih, daftar kendali. Nah, di sini juga ada ya. Nah, ini mode mengubah rotasi. Diklik aja yang E. Ini untuk mengubah rotasi ya. Bisa ini seperti ini. Kemudian di sini di poin yang ke-1 juga udah bagus ini. Nomor 1, nomor 2 juga apa yang seperti disampaikan oleh Pak Henry, supaya pandangannya pas gitu ya. Tadi itu posisinya itu di antara pinggang ya Pak Henry ya, untuk posisinya. Jadi tidak terlalu atas gitu. Nah, kemudian untuk jarak antar pop-up info di sini bisa disesuaikan, jadi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, supaya pandangannya bisa terlihat dan tidak terlalu banyak di sini. Misalkan antara nomor 1 ke 2, ini sekiranya kalau misalkan terlalu dekat, ini bisa digeser, ataupun bisa dihilangkan langsung ke nomor 3. Kemudian Ya, dari nomor 3 bisa ke nomor 5 misalkan kalau sampai, jadi tidak terlalu berdekatan gitu. Untuk posisi ruangannya sudah bagus Bu. Kemudian tampilan-tampilannya juga di ruangannya sudah oke. Dan pokok nama ini keren sekali nih buatan Bu Ralas. Mungkin itu Pak Henry yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Tinggal nanti diperbaiki aja lagi ya Bu ya, termasuk tadi di kuisnya yang terakhir di poin yang ke-18 tuh. Tadi terlalu atas. Itu yang sebelah mana ya? Nah ini bisa diturunkan ini. Jadi ada yang ditambahkan boleh? Boleh Pak. Udah keren nih, punya Bu Laras juga nih. Sudah bagus nih, terlihat ramai sekali nih di ruangannya. Iya, saya ingin mencoba buka Menalab Creator ya, tapi sepertinya Maaf Bapak, koneksinya jadi stabil. Ya, gimana Bu Laras? ternyata saya salah naruh kuisnya ada di nomor 14 Pak. Oke, Itu tadi silakan nomor 14 berangkat Pak Maul ke nomor 14. Saya cek dulu di berangkat nih. Sebentar Pak. Apa ini ya? Tapi nilainya belum saya setting ya Pak ya, skornya ya. Atau gimana itu Pak? 14 itu di sebelah sini ya? Nah, ini ada nih.
kuis. Oh iya. Nah ini. Oke, ini. Oh ini Ini nilainya belum ada udah ya? ada soal. Baru ada satu soalnya, Pak. Tadinya kan itu panjang ya, Pak. Ternyata untuk apa? Karakternya dibatasi apa ya dalam kuis. Betul. Betul, Bu. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bu ya, pertanyaannya singkat saja. Atau kalau misalkan mau panjang, bisa menggunakan audio di sini. Nah, di sini ada audio kan ada ya. Kalau untuk setting nilainya bagaimana, Pak, itu? Masih Ibu? 0 ya itu ya? Harusnya di dalam soal nomor 1 nilai 100 gitu ya, Pak, harusnya? Atau gimana, Pak? Yang ini apa Henry ya? Bu Laras ya? Iya, yang itu. Ya. Ini nanti tergantung nilainya ya. Yang akan Ibu Iya, berikan di sini. Oke, Pak mau bisa diganti jadi 100 Pak nilainya? Karena baru satu soal ya, Bapak Ibu. Iya. Ganti Iya. 100. Oke, sudahkah? Coba dibuka lagi Pak. Nah Bapak Ibu, kalau ini yang sering kelupaan nih ya, bisa edit quiz lagi Pak, punten. Mungkin sharing saja ke, nah ini jangan lupa ya KKM-nya. Kemudian ini bisa digeser-geser ya Pak Maul ya. Iya, betul. Yang 70 itu bisa digeser-geser Bapak Ibu, bisa digeser ke kanan gitu. Nah, itu geser-geser aja nanti untuk menentukan KKM-nya. Nah, kan bisa digeser-geser ya, Misalnya diturunkan KKM-nya mau grade B itu range 75 berapa gitu. KKM 75 berarti, nah itu tinggal digeserin grade A, B, C-nya. Untuk tadi yang kuis Pak, punten boleh ke kuis Pak Maulana. Nah, ini yang suka kelupaan ya. Nah, kalau suka ada pertanyaan seperti ini, Pak, kok kuisnya nggak muncul ya di viewer? Nah, biasanya belum sampai hijau, bagian bawahnya tuh total nilainya tuh. Ini. Seperti tadi Pak Dwi, itu Iya, udah Pak, keren kemarin ya. saya nyoba juga nggak Soalnya hijau, Pak. 3, baru 100. Ya, Pak Dwi akal ini ya 30, 30, 40 gitu. Kalau soalnya Berarti jumlahnya total genap sih skornya mungkin dari enak. jumlah soal itu 100 gitu ya, Pak? Iya. Iya, totalnya harus 100 gitu. Kalau soal 5 bisa Itu 20, sih 20, mungkin 10. ya diakalin Iya, aja iya, asal iya. 100 gitu. Oke. Pak Maulana, kita ada satu lagi loh. Oh iya, Adakah? satu lagi ya. Sudah ini nih. Ya ini Bu Laras ada lagi kah yang mau didiskusikan Ibu? Punten. Tidak, Pak, cuman kalau pengen apa sih nambahin aset gitu ada sesi pelatihan khususnya nggak sih, Pak? Jadi kan kita kayak untuk fisika itu dikit banget ya Pak percobaannya. Gitu, Pak. Itu aja sih aset 3D-nya. Oh, oke, mungkin kalau untuk aset Ibu bisa mengajukan aja ya Bu ya, nanti ada pengajuan di sana ya, di kreator juga di situ. Ya, Iya, Pak Maul cara bisa membuat dibantu klik asetnya saya pengajuan. belum paham. Oh, cara membuat aset nanti ada Ya. ini lagi biasanya ya, ada pelatihan lagi. Iya, Makanya Pak. bergabung di Miralib ya. Nanti ada ini kok, ada peningkatan kompetensinya gitu. Ya, sekarang mah ini dulu aja ya Bu Laras ya, dimanfaatkan. Oke, ini sudah bagus sih. Bu Laras ini konsepnya udah keren ya, keliling-keliling ruangan ini. Iya. Sampai bertemu lagi gitu, standpoint 1, tadi standpoint ujung gitu. Jadi kembali Luar ke awal biasa. ya. Oke, sekarang ke Ibu Rani. Ya itu mungkin tambahan dari saya, Pak Maul. Ya. Oke, tinggal dilengkapi lagi mungkin ya. Terima kasih Pak Henry. Kita next ya. Ada waktu sekitar 30 menit lagi ke Bu Rani. Bu Rani sudah kirim belum? Scene-nya, monitor.
sih. Maaf Pak, sebelumnya telat bergabung. Saya lupa. Banyak kegiatan di pondok jadi lupa. Saya udah kirim ya Pak. Belum ini. Belum apa namanya? Belum ada kah? Tapi sederhana sih Pak, buru-buru semalam. Belum ada, Bu ya? Oh, saya udah ngirim formnya di Google Form. Pak Henry, bisa dikirim ulang, Bu? Kode kelasnya ya? Bukan itunya, Bu, apa? Kirim aja ke alamat email saja, Bu. Ibu buka laptop nggak? Nah, di sini ya, bisa ke kirim SIR. Oh, Nanti alamat email saja atau Pak Henry, boleh, Bu. coba saya buka dulu mail labnya ya Pak. Simpel sekali. Dadakan. Saya tahunya jam 9 apa jam berapa gitu. Mungkin sambil menunggu Bu Rani, Ya. ada yang ditanyakan. Bapak Ibu silakan sambil menunggu. Iya Bapak, maaf izin bertanya, kalau untuk kuis itu nanti hasilnya seperti apa ya Pak ya? Atau bisa di print out hasilnya atau bagaimana Pak? Hasil pekerjaannya Nah, itu ini kalau anak langsung lihat ya Pak ya? iya luar biasa. Gimana Pak Mul? Bisa langsung dijawab? Mangga Pak Henry. Gimana nanti melihatnya ya? Hasilnya di mana gitu Pak Ibu. Tadi saya sudah mengisi yang Pak Dwi ya. Nanti mohon dicek Pak gitu ya. Nanti ceknya di mana? Mungkin saya tambahkan juga di kolom chat ya kepada Ibu. Maaf. Spell penerimanya. Nah, ini bisa dilihat siapa ya dari Pak Henry. Ya, kita Emailnya mungkin apa, agak Pak? 10 menit. Maaf. Pak Maulana. Oke, Bu Rani. Emailnya apa? Oh, di kolom chat Bu, sudah terlihat? Dalam chat. Apa dulu? Mau Atau ke Pak Henry Sebentar, juga saya boleh? salah kirim ini link, mohon maaf. Bentar ya, saya cek dulu. Ini harusnya nih. pendekar VR ya Pak ya? Iya. Pendekar kirim belum Pak? Mudah-mudahan cepat nih. Sedikit dong Pak. Pak Maul sedang membuka ya, sambil menunggu Pak Maul membuka. Bapak Ibu, saya sudah kirimkan linknya untuk nanti melihat hasil gitu ya. Nah, terkait tadi sini ya Pak Maul ya, sepertinya Bapak dan Ibu tadi ada yang belum menambahkan background musik ya, BGM. Jadi Oh, iya. biar lebih terasa lagi gitu ya Bapak dan Ibu, nanti bisa ditambahkan ya fitur background musiknya. Nah, izin untuk menampilkan sambil menunggu yang Pak Maul, Pak Maulana.
Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Udah. Sudah, Pak. Nah, nanti linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Mungkin juga sudah direview oleh para trainer, oleh pemaham Pak Jujun. Izin menambahkan linknya yang ini, nanti Bapak Ibu masuk login dengan menggunakan email yang sama gitu ya, dengan yang didaftarkan di Millennial Live. Nah, di sini saya ada kelas namanya chemistry. Di sini ada mahasiswa yang sudah mengerjakan. Siswa ini apa? Siswa ini sudah masuk kelas kita, Bapak Ibu. Sudah masuk kelas kita. Jadi dari 50 kan masih banyak 50 kelas ya. Ini sudah masuk 50 siswa. Nah, dari 50 ini belum tentu semua sudah mengerjakan. Contoh ini ya, siswa yang sudah mengerjakan. Saya ambil yang punya saya. Tinggal download aja, diklik gitu ya. Download report, nanti hasilnya PDF seperti ini. Nah, hasil kuisnya seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Nanti salah benarnya itu akan ketahuan di nomor berapa. Yang mengerjakan ada yang masuk tapi belum sampai kuis. Nah, seperti ini. Ini masuk tapi belum mengerjakan kuis. Gitu. Sudah selesai Pak Mawar? Membuka kreatornya. Ini ya Bu Rani ya? Iya, Pak. Iya. Boleh silakan tunggu konsepnya seperti apa. Jadi maaf sebelumnya, ini konsepnya masih sederhana karena berburu waktu semalam banyak kegiatan. Jadi ini baru saya menjelaskan tentang tekanan hidrostatis gitu ya Pak ya. Jadi baru terlintas dalam pikiran saya semalam biar gampang yang cepat yang apa gitu. Jadi di sini saya baru baru apa namanya konsep meletakkan pop-up infonya sama poinnya ya, stand poinnya gitu. Jadi untuk penjelasan materinya sih dari YouTube-nya, bukan dari gurunya. Belum sempat untuk memberikan layout untuk apa namanya penjelasan dari gurunya seperti itu. Jadi di situ juga muridnya baru beberapa dan mereka hanya dijelaskan dari apa namanya dari YouTube-nya gitu, dari keterangan YouTube di pojoknya. Terus ada sedikit kuis, tapi saya buka kok nggak bisa gitu. Coba nanti reviewnya seperti apa gitu Pak untuk memperbaiki ke depannya seperti itu. Gimana Pak? Mungkin langsung bisa dijalankan aja biar saya juga. Pas saya masuk, kenapa pop up infonya itu apa namanya stand point-nya itu tidak kelihatan angkanya Pak, kecilan gitu. Izin Pak Ibu Rani, Pak Maul, kita sepertinya waktunya sudah habis, akan kembali lagi ke breakout ya, takut nggak keburu gitu. Ya, ya, Mungkin siap. nanti yang Ibu ini bisa dilanjut di kolom chat ya, Iya. untuk reviewnya gitu. Tapi sambil menunggu mungkin boleh Pak Maul dilanjutkan ya, khawatir ini ke live ke main room. Tadi di poin yang berapa Bu ya? Kuis Kenapa itu Pak? Oh, kuis di terakhir di di 4, terakhir pojok kiri sana 5 Pak. ya? Oh iya ini. Nah itu.
kita akan membahas mengenai panduan dalam pembuatan uji coba konten VR. Gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk dapat menyaksikan secara seksama yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Jelita. Baik, kepada Mbak Jelita saya persilakan. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Mbak Masyita share screen-nya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam 4 atau 5 pertemuan ya, Mbak Masyita, 4 pertemuan ya kurang lebih, yang mana sudah mengetahui juga mengenai virtual reality itu sendiri, kemudian juga platform Mila Lab, bahkan hingga membuat storyboard dan konten VR sesuai dengan masing-masing mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu. Mungkin sebelum uji coba ini saya berikan informasi lebih detail. Jadi berdasarkan tadi review beberapa trainer, mungkin tidak hanya di beberapa wilayah, tapi mungkin di seluruh wilayah masih ada nih Bapak Ibu yang kiranya masih bingung gitu ya dalam membuat konten, atau ada beberapa konten yang belum sesuai standar dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, betul, semua setuju ya. Mungkin nanti kalau untuk konten pastinya kita akan terus mendampingi di WhatsApp group melalui pembimbingan dan sebagainya, ataupun nanti Bapak Ibu seluruhnya kiranya butuh pendampingan lebih lanjut untuk konten virtual reality-nya, nanti mohon didiskusikan kembali ke Mbak Masyita agar kita buat pertemuan kembali ya Bapak Ibu untuk pendalaman dari materinya tersebut gitu, agar harapannya konten yang nanti Bapak Ibu buat tentunya akan sesuai dengan standar, yang mana tidak akan membuat peserta didik pusing, kemudian juga peserta didik akan memahami materi yang Bapak Ibu ajarkan dan lain sebagainya gitu. Karena kalau tadi dari beberapa wilayah ada beberapa Bapak Ibu yang memang mungkin informasinya belum terlalu detail diberikan ke peserta didik gitu ya. Jadi mungkin masih dari journey-nya masih cukup bingung kiranya akan mulai dari mana dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk uji coba ini karena nanti akan dilakukan selama 2 minggu maksimal Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang kiranya tadi masih cukup kebingungan gitu ya dalam membuat konten dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dimaksimalkan dengan menggunakan template yang sudah tersedia di Mila Lab gitu ya, untuk menguji cobakan ke peserta didik, tentunya sesuai dengan materi pembelajaran dari masing-masing Bapak Ibu gitu. Nanti jika memang materinya ada yang belum tersedia dan lain sebagainya, kalau Bapak Ibu juga ingin membuat konten secara mandiri, nanti silakan, tetapi tadi kembali lagi harus sudah sesuai dengan standar gitu. Apakah Bapak Ibu mungkin nanti masih bingung apakah konten saya masih sudah sesuai dengan standar atau belum dan lain sebagainya, nanti boleh silakan, karena masih bisa di-up di grup juga ya Mbak Masyita, nanti silakan up informasinya, kode kelasnya dan lain sebagainya, agar dapat tetap direview gitu ya oleh masing-masing trainer maupun pendamping, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau masih yang tadi kembali lagi masih kebingungan dalam membuat konten dan lain sebagainya, untuk uji coba ini silakan dapat menggunakan template yang sudah tersedia di Mila Lab, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kalau untuk prosedur uji cobanya, jadi memang di rangkaian kegiatan training ini Bapak Ibu tentunya harapannya dari pelatihan-pelatihan